Hai Shalom, selamat malam, jemaat sekalian kasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan atau satu tema yang cukup penting buat kita ya, tentang harta dan kekayaan. Dan saya mengundang kita membaca bagian firman Tuhan. Ada dua bagian yang ingin saya rindu kita baca, tapi nanti kita akan juga banyak bahas ayat-ayat ya dari firman Tuhan. Yang pertama dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Kemudian nanti saya bacakan ayat yang ke-24. Ini saya sudah tampilkan di hadapan saudara. Matius 6 ayat 19 sampai 21 dan ayat 24. Saya ambil dari terjemahan baru Alkitab TB yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kemudian ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kemudian satu bagian lagi firman Tuhan yang ingin saya bacakan dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2a. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, sampai semakin jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian dikasihi Tuhan, ada seorang pernah mengatakan, katanya ini Martin Luther ya, walaupun saya belum cek betul, tapi seorang teolog yang pernah mengatakan bahwa ada 3 jenis pertobatan yang sangat penting di dalam kehidupan seorang percaya. Ya, waktu kita bicara atau berkata saya sudah bertobat, itu 3 jenis pertobatan yang harus terjadi. Ya, yaitu apa? Yang pertama adalah pertobatan hati. Ya, hati kita harus diubahkan, kita harus mulai dilepaskan dari kuasa gelap, kuasa dosa, masuk ke dalam kerajaan terang. Nah, ini perubahan hati harus terjadi. Tapi tidak cukup hanya masalah hati. Yang kedua juga harus terjadi perubahan di dalam pikiran. Ya, jadi walaupun hati kita sudah baru, tapi pikiran kita masih pikiran yang lama. Sehingga harus terus diperbaharui oleh firman Tuhan, sehingga kita bisa mengenal siapa Tuhan, dan pikiran kita sudah betul-betul juga bertobat. Tetapi ada pertobatan yang ketiga, jadi tidak cukup cuma hati dan pikiran, yaitu apa? Pertobatan dalam hal dompet. Jadi bukan hanya hati kita, bukan hanya pikiran kita, tapi juga harus dompet kita bertobat. Ya, artinya kita mesti betul-betul mengelola ya harta, uang, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dan seringkali dikatakan bahwa dari ketiga hal ini yang paling sulit katanya adalah pertobatan dompet. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tema tentang harta atau uang dan juga kekayaan. Bagi sebagian gereja, entah sudah di tempat ini ya, tapi ini sebuah tema yang mungkin jarang dibahas. Ya, ada sebagian gereja merasa bahwa ini tema yang cukup sensitif. Tapi sebetulnya, saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan, ini bagian yang banyak sekali dibahas oleh Tuhan Yesus. Nanti kita lihat ya, kita akan bahas banyak ayat membicarakan tentang uang, tentang harta. Nah, saudara, ini sebuah tantangan dunia kita ya, di akhir zaman dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan mencintai atau menjadi hamba uang. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan menjadi lovers of self and lovers of money. Manusia akan menjadi pencinta diri dan menjadi pencinta uang. Saudara, saya rasa kita sudah tidak lagi menjadi tidak tahu akan hal ini ya, sesuatu hal yang sudah sangat lumrah dalam dunia ini. Khususnya saudara, waktu beberapa puluh tahun yang lalu itu muncul sebuah buku ya, namanya itu Rich Dad Poor Dad.
Sudah pernah baca buku ini ya, orang yang kaya, papa yang kaya dan papa yang miskin. Ya, saudara, buku ini sempat booming ya beberapa puluh tahun yang lalu. Saya ingat sekali dan saya belum sempat baca semua bukunya ya, tapi saya sempat baca kata pengantarnya. Kalau saudara ingat yang pernah baca ya, dikisahkan ada dua macam papa dalam dunia ini. Papa yang kaya sama papa yang miskin ya. Nah, singkat cerita, saudara, papa ini kemudian mengajarkan kepada anaknya beda pengajarannya. Katanya kalau papa yang kaya atau papa yang miskin dulu ya. Papa yang miskin itu akan mengajarkan anaknya itu apa? Bahwa akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Wah, ini persis kayak Alkitab, makanya miskin mungkin ya. Jadi papa miskin itu akan bilang, anakku ya hati-hati. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, ini makanya papa miskin. Papa kaya akan mengajarkan hal yang berbeda. Ya, apa yang diajarkan oleh papa miskin? Akar segala kejahatan adalah kurang uang. Nah, masuk akal sudah ya. Akar segala kejahatan adalah kurang duit. Nah, ini bedanya pengajaran papa kaya sama papa yang miskin. Nah, buku ini tentu saudara tahu ya, banyak mengajarkan bahwa orang kaya itu tidak bekerja demi mencari atau mengejar uang. Tapi uang bekerja untuk dia. Ya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen berdasarkan firman Tuhan itu memandang uang. Ya, melihat harta dan bagaimana kita menyikapinya. Dan saudara, dalam membahas ini saya berhutang banyak kepada satu buku yang dikarang oleh Richard Foster ya, berjudul Money, Sex and Power ya, uang, seks dan kekuasaan. Nah, saudara, Richard Foster memulai dengan sebuah pertanyaan yang menarik ya, yaitu apakah uang itu adalah sesuatu yang bersifat netral? Apakah uang ini hanya sebuah alat tukar ya dalam dunia kita, dunia ekonomi? Saudara, uang itu memang sesuatu yang menjadi alat tukar, betul ya? Dulu mungkin tukar kebo sama sayur, ya. Kemudian ditemukanlah alat tukar, yang dulu mungkin logam, kemudian berkembang jadi uang kertas, sekarang sudah lebih canggih lagi, ya banyak sekali menjadi sesuatu alat tukar. Apakah hanya berhenti sampai situ? Nah, saudara, kalau kita memperhatikan sebetulnya di dalam dunia spiritualitas, lalu dia berkata seperti ini. Sebetulnya ya, di balik uang itu ada seperti kuasa yang mempunyai hidup sendiri dan seringkali itu adalah kuasa dari si setan. Kalau kita membaca Efesus 6 ayat 12, Paulus pernah mengatakan demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. So, pertanyaannya apa? Seperti apa? Ya, kita ini sebagai orang percaya melawan roh-roh jahat di langit. Penguasa-penguasa itu bentuknya seperti apa? So, maka Richard Foster menggambarkan bahwa ya, di balik atau di belakang semua penguasa-penguasa dunia ya, ataupun lembaga-lembaga sosial dan banyak hal yang lain, itu terdapat penguasa-penguasa yang menungganginya. Ya, roh-roh jahat yang berkuasa di langit yang tidak kelihatan, yang menunggangi semua lembaga-lembaga itu, termasuk di dalamnya adalah uang. Seringkali ditunggangi oleh roh jahat atau kuasa gelap. Nah, itu sebabnya dikatakan Matius 6 tadi ayat 24 bahwa engkau tidak dapat menyembah Allah atau melayani Allah pada saat yang sama melayani Mamon. Saudara, siapa yang dimaksudkan dengan Mamon di sini? Mamon itu sebetulnya adalah uang. Ya, engkau tidak dapat melayani atau mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada uang, kepada Mamon. Jadi saudara, kalau kita membaca ayat itu atau perkataan Yesus, menarik bahwa Yesus itu mempersonifikasikan Mamon itu sebagai Allah saingan. Padahal Mamon itu apa? Uang.
Uang itu kan benda mati, ya. Uang itu hanya sekedar alat tukar. Betul saudara, secara ekonomi memang uang itu sesuatu yang bersifat sebagai bersifat netral. Ya, secara moral itu bisa dipergunakan dengan baik atau dipergunakan dengan tujuan buruk, bergantung kepada sikap kita terhadap uang itu. Tapi begitu Yesus bicara uang itu menjadi alah saingan, maka mamon itu sebetulnya adalah seperti suatu kuasa yang ingin berusaha untuk menguasai kita. Ya, nah, saudara misalkan ya, kalau kita bicara tentang hal yang netral itu misalnya pisau ya. Saudara saya tadinya mau bawa pisau tapi saya nggak berani. Saudara bayangkan ya, kalau kita pegang pisau sama pegang uang, saudara kira-kira perasaannya sama nggak? Kan netral. Saudara kalau kita pegang pisau, saudara saya tidak pernah punya keinginan untuk menyembunyikan pisau itu. Betul ya? Saudara pisau, saudara mungkin tahu yang ibu-ibu di sini ya, pisaunya mahal atau enggak, gitu aja. Tapi begitu saya pegang uang atau kita pegang uang, kita tiba-tiba merasa, wah ini hati-hati ya, jangan sampai ada orang mau curi uang saya. Gitu nggak saudara? Waktu keluarin kredit card lah, atau keluarin kartu apa, ada nggak perasaan begitu? Wah hati-hati ya, jangan sampai taruh sembarangan, nanti ada yang nyuri. Tapi saya tidak punya perasaan yang sama terhadap uang, betul nggak? Saudara waktu kita pegang uang, tiba-tiba muncul perasaan gimana ya supaya uang saya nggak cuma segini. Betul nggak? Gimana ya? Kok uangnya udah semakin menipis, rekening di bank udah semakin tipis, kok cuma segini aja? Ya kita akan putar otak supaya uang itu semakin banyak. Tapi waktu pegang pisau, pernah nggak saudara pikir kayak gitu? Gimana caranya ya supaya pisau di rumah saya itu tambah banyak? Saya bisa beli pisau yang lebih bagus, koleksi lebih banyak lagi. Ada nggak perasaan itu saudara? Pasti enggak. Pasti enggak. Jadi saudara kita lihat bahwa beda sebetulnya ya. Waktu kita pegang uang yang sederhana dengan pegang pisau. Pisau itu memang netral. Bisa baik, bisa jahat. Uang juga memang bisa baik, bisa jahat. Tapi di balik uang itu ternyata ada seperti sebuah kuasa yang membangkitkan pengabdian kita. Membangkitkan pengabdian kita. Tidak ada data tentang pengumpul pisau terbanyak di dunia. Ya, sudah ada nggak majalah mengeluarkan ini daftar orang punya pisau terindah di dunia atau terbanyak di Indonesia. Saudara itu pasti itu majalah nggak laku ya, nggak ada yang peduli ya siapa yang punya pisau terbanyak. Tapi kan semua majalah suka mendaftarkan orang paling kaya sedunia, orang paling kaya se-Indonesia. Lalu kita mau tahu siapa nih orang paling kaya, kita kepo gitu kan. Tapi siapa yang mau tahu siapa orang yang mengumpulkan pisau paling banyak. Jadi saudara kita bisa melihat di sini secara logika memang uang itu hanya sebuah alat tukar. Tapi secara rohani kita mesti menyadari kuasa godaan dari si mamon itu. Uang itu ternyata ya punya kuasa spiritual untuk memenangkan hati kita. Jadi di balik uang itu terdapat sebuah kuasa rohani. Dan seringkali itu adalah kuasa jahat. Nah, dan memang kalau kita mencoba untuk menggali atau merenungkan, bukankah ya uang itu punya banyak sifat keilahian atau sifat kealahan? Ya, uang itu bisa memberikan kita apa saudara? Rasa aman. Betul nggak? Rasa aman ya. Coba saudara kalau kita mau jujur, lebih jujur sedikit. Ya kalau kita berangkat ke luar kota atau berangkat ke luar negeri, ya naik kereta lah ya atau naik pesawat terbang ya. Saudara lebih takut lupa apa? Lupa bawa dompet atau lupa berdoa? Mana yang saudara lebih takut? Lupa berdoa
atau lupa bawa dompet? Saudara, mungkin bagi kebanyakan orang lebih takut lupa bawa dompet dong. Ya, wah nanti kredit card saya, debit card saya, uang semua itu ada di dompet ya, atau di handphone. Nah, gimana kalau hilang? Ya, wah saya langsung khawatir sekali. Ya, tapi kalau lupa doa gimana? Ya nggak apa-apa lah ya. Nanti udah sampai, oh iya tadi belum doa. Tuhan terima kasih sudah sampai dengan selamat ya. Soalnya saya tidak bermaksud ya kita mesti bagaimana gitu ya. Tapi saudara, uang itu ternyata memberikan rasa aman. Betul nggak? Ya, uang itu memberikan kita kebebasan. Waktu uang kita semakin banyak, kita merasa bisa lebih bebas membeli apapun yang kita butuhkan. Uang bisa memberikan kesenangan, memberikan kita kenikmatan, memberikan kebebasan. Uang itu apa? Memberi seperti maha hadir. Ya, di mana-mana kita perlu uang. Sudah maha hadir, ya, memberi kebebasan, rasa aman. Tetapi yang paling menakutkan adalah ketika uang itu menuntut untuk menjadi maha kuasa. Maha kuasa. Ya, makanya saudara kalau kita membaca bagian sebelumnya, Yesus bicara tentang atau sesudahnya bicara tentang jangan khawatir. Saudara kenapa? Itu sesudah membicarakan tentang uang. Sepertinya uang itu tidak rela untuk berada di tempat yang sama dengan hal-hal yang berharga lainnya. Uang itu ingin menjadi yang paling utama, menjadi supremasi. Saudara, inilah hal yang aneh tentang uang. Ya, saudara, uang itu bukan hanya diinginkan oleh orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan yang membutuhkan uang, tapi orang-orang yang super kaya, orang-orang konglomerat sekalipun, saudara, yang nggak tahu uangnya mau dibeliin apa, tetap saja orang-orang seperti itu mengejar uang, bukan? Kenapa saudara? Karena seperti mempunyai sifat kealahan seperti itu. Kalau uang cuma alat tukar, saudara tidak masuk akal kalau kita kemudian melekatkan harga diri kita kepada uang. Melekatkan harga diri kepada uang. Misalkan saudara, ya, pertanyaan apa yang paling sensitif yang saudara bisa tanyakan kepada orang lain? Ya, nama enggak dong, alamat biasa aja, nomor handphone agak sensitif. Ya, berat badan agak lebih sensitif. Ya, ngapain nanya berat badan nih? Itu sensitif. Tapi saudara, berapa banyak kita berani tanya penghasilan teman kita? Wah, itu udah mungkin sensitif banget. Ya, kenapa? Kan cuma tanya gaji. Tanya uangnya berapa? Kenapa itu menjadi sesuatu yang sensitif? Saudara, seorang nama Dr. Lee Sok, ya, profesor psikologi di New York Cornell Medical Center di Amerika. Dia memberikan sebuah pernyataan dari penelitian dia. Bahwa orang itu berebut ingin tahu berapa penghasilan yang diperoleh orang lain. Kenapa? Karena dalam masyarakat, uang adalah lambang kuasa. Uang adalah lambang pengaruh, lambang kekuatan. Ya, jadi saudara kalau kita misalnya tanya nih gaji kita masing-masing, ya, sebenarnya kita takut apa? Waktu kita buka, penghasilan kita lebih kecil, gitu ya. Uang kita lebih kecil. Kenapa? Karena tiba-tiba saya lebih minder, saya lebih rendah dari orang itu. Jadi saudara, tidak mungkin uang itu hanya sebagai alat tukar. Betul secara ekonomi. Tapi secara spiritual, saudara, ada sebuah kuasa yang ingin memenangkan hati kita. Itu sebabnya ada banyak contoh di Alkitab di mana pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Kristus itu harus diikuti oleh penolakan terhadap mamon. Ya, kenapa saudara? Karena ketika seseorang dikuasai oleh mamon, tidak mungkin dia bisa mengikuti Tuhan Yesus. Misalnya saudara, Lukas 19 ayat 8 sampai 9 saya bacakan. Namun Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, sesudah Zakheus mengikrarkan komitmen demikian,
Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa bagi Tuhan Yesus, uang itu adalah sebuah penyembahan berhala. Sehingga kita harus berpaling daripada uang itu untuk bisa datang kepada Dia. Menolak Allah Mamon adalah sebuah prasyarat yang diperlukan untuk menjadi murid Kristus. Sebandingkan dengan respon seorang muda yang kaya, ya, yang bertanya tentang hidup yang kekal. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Dan engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini sudah jelas, Yesus langsung memberikan sebuah ilustrasi. Ya, Alkitab memberikan contoh bagaimana Allah itu sama Mamon itu bisa saingan. Dan saudara tahu ya apa yang dipilih oleh sang orang muda itu. Dia memilih Mamon. Ya, saudara, kekayaan orang muda itu adalah Allah saingan yang menuntut pengabdian total dari dirinya. Sehingga saudara, kalau kita ingin mengikut Kristus, kita harus sepenuhnya menolak Mamon. Nah saudara, bagian ini ya menjadi inspirasi bagi sebagian orang Kristen mengambil sebuah tindakan tertentu. Ya, misalnya contoh yang pertama adalah Anthony the Great. Kalau saudara tahu dalam sejarah kekristenan ya, ada biarawan-biarawan Kristen yang pergi ke padang gurun untuk menyendiri dan berdoa ya, lalu betul-betul jadi monk gitu. Tapi ini Christian monk. Nah, yang dicatat pertama kali yang ditemukan itu namanya Anthony the Great. Disebut sebagai the father of all monks. Saudara, kenapa Anthony the Great ingin pergi menjadi biarawan? Saudara, sesudah membaca kalimat Tuhan Yesus itu. Ya, dia orang papa mamanya cukup kaya, saudara, lalu dia punya uang cukup banyak, dia membaca ayat itu di gereja. Lalu satu kali dia bergumul, dia putuskan, saya jual, berikan semua harta kepada orang miskin, lalu dia pergi menjadi monk. Itu abad yang ketiga. Nah, saudara, apakah bukan hanya di situ yang dicatat di dalam sejarah? Enggak. Ya, di abad 19 ada seorang misionaris namanya Sittisthat. Ya, saudara kalau mau baca boleh Google ya. Sittisthat, tadinya orang terkenal, olahragawan kriket ya, yang cukup kesohor di Inggris, kuliah di Cambridge University, orang kaya, lalu dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan ke China. Satu ketika papahnya meninggal, saudara, dia mendapat berita dia punya harta warisan yang sangat besar. Ya, harta warisan yang gede banget. Yang nggak tahu jumlahnya berapa ya. Tapi saudara, waktu dia saat teduh, dia baca bagian Alkitab ini. Saudara, dia bergumul dan lalu dia mau taat. Dia persembahkan ya semua uang itu kepada lembaga-lembaga Kristen yang membutuhkan. Nah, saudara, kita saat ini bisa saja ya, saya juga kalau khotbah ya, saudara dengan pengkhotbah GKY kita nggak akan khotbahkan in literal loh ya. Jadi saudara mesti semua kasih orang miskin, enggak kan? Ya, kita tentu akan berkata ya ini saudara gumulilah ya dalam bagian konteks kita masing-masing seperti apa kita taat kepada perintah Tuhan ini. Jadi kita bisa menganggap orang-orang ini, Anthony ini, Sittisthat ini sebagai orang-orang yang terlalu ekstrim. Tetapi saudara, tetap bagaimana kemudian kita menggumuli, merespons akan perintah Tuhan Yesus ini. Ya, ketika Yesus menjadikan uang itu rival, tentu bukan tanpa alasan. Saudara, uang itu ya bukanlah Allah yang sejati. Dia hanya ditunggangi oleh kuasa jahat. Dan ketika uang menjadi Allah, maka dia menjadi pusat hidup seseorang. Ya, dia yang paling dikasihi. Saudara, kalau sampai tahapnya seperti itu, apa yang akan terjadi? Saudara, 1 Timotius 6 ayat 10, kita tahu ayat ini ya. Sebab, tadi yang dikatakan oleh papanya miskin itu, akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Artinya apa, saudara? Tidak ada jenis kejahatan yang tidak akan dilakukan oleh orang yang cinta uang. Dia akan berani melakukan segala sesuatu meskipun itu hal yang jahat. Orang yang cinta tidak akan bertindak setengah-setengah. Uang itu akan menjadi persoalan yang menghancurkan dan menguasai kehidupannya. Uang itu adalah Allah yang menuntut kesetiaan sepenuhnya. Sudah sampai sini, semakin kita mengerti sisi gelap dari uang, ya, sudah semakin kita lebih menghargai kritik yang dilancarkan oleh Tuhan Yesus terhadap kekayaan. Maka saudara, bagian berikutnya, bagaimana kita bisa mengalahkan kuasa uang? Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya untuk mematahkan kuasa uang yang ingin menguasai kita? Saudara, satu bagian yang ingin saya bacakan dari Lukas 16 ayat 9. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, saya nggak mungkin cerita perikop ini lagi ya, saya harap saudara cukup familiar. Ya, jadi ini salah satu ayat yang kita sulit pahami. Ya, kenapa? Karena Yesus menggunakan apa yang begitu jelas merupakan tindakan yang tidak jujur untuk mengajarkan sebuah kebenaran rohani yang penting. Di akhir itu Yesus bicara bahwa anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Artinya apa, saudara? Ya, sebuah bendahara yang tidak jujur itu waktu mau dipecat, dia segera melepaskan utang-utang dari teman-teman bisnis lainnya supaya dia bisa diterima di dalam pekerjaan yang lain. Artinya apa, saudara? Bahwa uang itu bisa dipakai untuk maksud-maksud yang bukan ekonomi. Saya lagi ya. Jadi uang itu bukan hanya masalah transaksi dagang. Tapi uang itu bisa membeli gengsi, uang itu bisa memperoleh kesetiaan dari orang lain, uang itu bisa dipakai untuk menyuap orang lain, melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi saudara, bendahara yang tidak jujur ini mengerti bahwa uang bisa dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak bersifat ekonomi. Maka intinya ini, bahwa mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, itu artinya apa? Artinya kita tidak dipanggil untuk menghindari uang, tapi kita mesti pakai uang itu. Ya, dengan semua sifatnya yang jahat, kita pakai untuk tujuan-tujuan kerajaan Allah. Uang itu harus ditangkap, ditaklukkan, dan digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar. Yaitu apa? Memajukan kerajaan Allah. Dan kemudian bagaimana kita kemudian bisa memperalat mamon? Saudara, kita mesti menurunkan uang dari tahtanya dan merusak sifat keramat dari uang. Dan tindakan yang paling merusak uang adalah dengan memberikannya. Saudara, itu yang dilakukan oleh Anthony the Great, itu yang dilakukan oleh Zacchaeus, itu yang dilakukan oleh harusnya dilakukan oleh si orang kaya itu. Orang Kristen diberi panggilan luhur untuk memakai mamon tanpa melayani mamon. Saudara, orang yang melayani mamon artinya adalah orang yang mengumpulkan ya uang itu lebih banyak, menumpuk lebih banyak. Tapi saudara, dia merasa dia bisa lebih bebas. Salah. Orang yang diikat atau orang yang menumpuk mamon itu hidupnya malah semakin terikat. Ya, saudara, kita bisa bayangkan seperti gober bebek, saudara, paman gober, ya bisa berenang gitu kan, ya di uang-uang logam itu, kalau zaman saya dulu ya. Saudara, kalau kita seperti demikian, kita hanya melayani mamon. Tapi kita dipakai untuk melepaskan, ya, atau memakai mamon dengan melepaskannya, memberikannya. Saudara, itulah yang menjadi panggilan kita. Saat kita melepas uang, kita melepas sebagian dari rasa aman kita. Seorang tokoh Kristen bernama John Wesley pernah berkata, capailah semua yang dapat kamu capai, tabunglah semua yang dapat kamu tabung, berikanlah semua yang dapat kamu berikan. Wah, ini satu prinsip
yang penting ya, tapi mungkin buat kita susah ya. Jadi kumpulkanlah uang sebanyak-banyaknya, it's okay. Tabung sebanyak-banyaknya, it's okay. Oh kita mungkin ya udah dong berhenti, enggak ya. Saya berkata lalu berikanlah semua yang bisa kamu berikan. Saudara, bagaimana kita bisa menjalankan perintah ini? Saudara ingat konsep kepemilikan Allah. Ya, bahwa semua yang kita miliki, semua berasal dari siapa? Dari Tuhan. Dialah sang pemilik yang punya hak mutlak. Kita ini cuma siapa? Cuma pengurusnya. Cuma bendahara. Ya, kalau kita pelayanan di gereja kadang-kadang kita suka bercanda ya. Wah kamu bendahara ya punya uang banyak ya. Bendahara akan bilang enggak ya, uang gua memang banyak tapi itu bukan uang gua ya. Uangnya itu uang gereja. Saya cuma bendahara. Demikian juga sebetulnya hidup kita. Sebagai pemilik absolut ya Allah memberikan batasan kepada orang untuk bisa mengumpulkan kekayaan. Jadi dalam perjanjian lama sebetulnya ada yang disebut setiap tahun ke-7 ya di tanah Israel itu tidak boleh digarap supaya semua hasil yang tumbuh di tahun ke-7 itu untuk orang miskin. Setiap tahun ke-50 adalah tahun Yobel, artinya apa? Semua tanah itu dibebaskan, semua hutang dihapuskan ya. Semua tanah dikembalikan kepada pemilik aslinya. Jadi saudara dalam konsep kekristenan Israel saat itu tidak boleh ada monopoli. Semua itu ada batasannya. Kenapa? Supaya kita sadar semua ini adalah milik Allah. Rumah yang engkau dan saya tempati itu adalah milik Tuhan. Ya, dompet semua yang kita punya ini semua isinya milik siapa? Itu adalah milik Tuhan. Jadi seharusnya kalau kita sadar akan hal ini membawa kita semakin bebas dari jiwa yang posesif dan jiwa yang gelisah. Suatu ketika John Wesley tadi ya yang kasih nasihat itu. Saudara, rumahnya itu terbakar habis. Waktu dia menemukan rumahnya terbakar habis. Saudara, dia dalam pergumulannya kemudian dia berseru apa? Puji Tuhan. Ya. Rumah Tuhan itu terbakar. Maksudnya rumah dia adalah rumah Tuhan. Berarti apa? Satu tanggung jawab itu berkurang. Satu tanggung jawab berkurang. Saudara, orang dunia pasti pikir John Wesley ini agak gila ya, agak main. Tapi saudara dia punya satu konsep yang jelas. Semua ini punya Tuhan. Kalau saudara kita sadar semua yang kita punya itu punyanya Tuhan, itu harusnya mengubah jenis pertanyaan yang kita ajukan waktu kita memberikan persembahan. Saudara kita tidak lagi bertanya berapa banyak uang berapa banyak uang yang harus saya berikan kepada Allah. Ya, saudara kita tidak lagi bertanya seperti itu. Tapi kita akan bertanya berapa banyak uang Allah yang bisa saya ambil untuk diri sendiri. Pernah ke maksud saya ya. Kalau kita sadar semua ini punya Tuhan, kita tidak lagi bertanya berapa persen ya persembahan buat Tuhan. Kenapa? Karena itu uang saya kasih untuk Tuhan. 10%? 5%? Itu uang saya. Itu pertanyaan yang salah. Harusnya ini semua uang Tuhan. Berapa ya yang boleh saya pakai untuk diri sendiri? Saudara, kalau kita mengerti konsep penata layanan seperti ini, seharusnya ya tidak ada lagi pertanyaan tentang berapa sih persepuluhan itu harus atau enggak sih. Saudara, itu sudah tidak menjadi pertanyaan yang relevan. Dan konsep yang kedua saudara, yang pertama adalah kepemilikan, yang kedua adalah bahwa penggunaan mamon yang tidak jujur untuk kerajaan Allah adalah sebuah investasi. Tadi kita baca kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Saudara maksudnya begini ya, kalau misalnya hari ini kita di Indonesia kan pakai mata rupiah ya, lalu saudara akan pindah ya misalnya ke Amerika ya, andai kata saudara akan pindah untuk selamanya. Maksudnya tinggal di situ sampai mati. Saudara, berapa banyak rupiah yang akan saudara simpan untuk saudara sendiri? Saudara kita akan ubah dong konversi ke dolar US. Betul? Berapa banyak? Ya sebanyak mungkin lah sebisa uang kita itu kita konversikan semua ke US dollar, kita sisakan rupiah itu sedikit aja sampai nanti kita pindah ke Amerika. Semua orang juga tahu ya prinsip ini. Sebenarnya itulah yang harus kita lakukan dengan kehidupan kita.
So kita akan pindah kemana? Pindah ke sorga. Di sana pakai uang apa? Rupiah, US dollar, yuan, atau apa saudara? Ringgit? Enggak ada, semua itu enggak berlaku. So kita akan pindah ke sana, jadi bagaimana? Konversikan uang itu sebanyak mungkin. Di sana ada apa, saudara? Apa mata uangnya? Ya, apa yang akan ada di sorga? Nanti itu di sorga cuma ada Tuhan dan ada orang-orang yang percaya. Ya, maka berikanlah uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Ya, tanamkan investasi uang kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah investasi yang terbaik. Penggunaan uang yang tepat bukan untuk hidup mewah di dunia ini. Itu akan menjadi investasi yang sangat buruk. Penggunaan uang yang tepat adalah untuk menginvestasikan sebanyak mungkin uang di dalam hidup orang lain yang membutuhkan. Maka saya ingin tutup renungan kita ya dengan kisah dari John Wesley lagi ya. Saudara John Wesley memang tokohnya Metodis ya, tapi ini satu tokoh yang saya rasa cukup memberikan inspirasi buat banyak orang ya. Saudara, dia bukan hanya mengatakan hal-hal yang penting tentang uang, tapi dia melakukannya. Ya, saudara, apa yang dia lakukan? Saudara, John Wesley itu tahun 1731 menjadi pengajar, dosen di Oxford University. Hari itu uni terkenal cuma dua ya, Cambridge dan Oxford, dan dia menjadi pengajar di Oxford. Dan Wesley mulai membatasi pengeluarannya supaya ada sisa uang yang bisa dia sumbangkan ya, persembahan atau sumbangkan kepada orang miskin. Dan dia catat satu kali pendapatannya itu adalah 30 pounds awal-awal dia jadi dosen. Ya, 30 pounds, dan dia kemudian catat pengeluarannya, dia irit-irit pengeluarannya akhirnya 28 pounds. Akhirnya dia bisa menyisihkan 2 pounds untuk disumbangkan. Tahun depannya ya pendapatannya itu ternyata 2 kali lebih banyak, double. Ya, tetapi dia bertahan hidup dengan 28 pounds. Sehingga ada 32 pounds lebih yang bisa diberikan kepada orang miskin. Tahun ketiga pendapatannya melonjak menjadi 90 pounds. Tetapi bukannya meningkatkan pengeluaran, sudah tetap pengeluarannya 28 pounds. Dan dia sisihkan 62 pounds untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang yang membutuhkan. Tahun keempat, saudara, pendapatannya 120 pounds. Dia sisihkan 92 pounds untuk persembahan untuk orang miskin. So, Wesley percaya bahwa orang Kristen seharusnya tidak hanya memberikan persepuluhan, tapi harusnya melepas income tambahan begitu keluarga itu kebutuhannya tercukupi, hutang dilunasi, maka itu semua harus segera dilepaskan. Dia percaya bahwa meningkatnya income seharusnya diimbangi bukan dengan naiknya standar hidup, tetapi standar memberi. Hingga suatu kali dalam setahun ya, income-nya itu lebih dari 1.400 pounds. Dia hidup dengan 30 pounds dan dia melepas, memberikan hampir 1.400 pounds. Dan dia melaporkan tidak pernah memegang 100 pounds dalam sekali waktu. So, saya rasa ini contoh konkret orang yang mengumpulkan harta di sorga. Terus sekali lagi, apakah ini harus ya kita wajib meniru seperti yang dilakukan Wesley? Saudara, saya pikir setiap orang harus bergumul dengan Tuhan masing-masing dalam konteks hidup kita, bagaimana kita merespons firman Tuhan. Tapi saudara, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dalam kaitan dengan harta? Saudara, kesalahan fatal dari teologi sukses itu apa? Kesalahan fatal dari teologi sukses adalah mereka berusaha untuk melayani Tuhan dan melayani mamon pada saat yang sama.
Saudara, siapakah yang sedang kita sembah hari ini? Apakah kita sedang mengabdi kepada Mamon? Sudahkah kita melepaskan kuasanya dengan memberi? Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami kembali bersyukur untuk apa yang sudah kami pelajari pada malam hari ini. Tentang natur dari harta, dari uang, dan bagaimana seharusnya kami sebagai anak-anak Tuhan menyikapinya. Tuhan, seringkali mungkin waktu kami mendengarkan firman Tuhan tentang sikap terhadap uang, Tuhan, ini menjadi satu bagian yang tidak mudah bagi kehidupan kami. Mungkin satu hal yang kami bisa sangat mengerti, tapi ternyata kami sukar sekali melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kalau kemudian Tuhan memeriksa jiwa kami, dan kami sedang mengabdi kepada Mamon, Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong, supaya kami boleh belajar untuk mencintai Tuhan, dan menyembah hanya kepada Tuhan, dan bukan kepada uang. Tuhan tolong ajar kami apa artinya kami memiliki uang, kami bisa menikmati apa yang Tuhan berikan, tapi tidak terikat dengan uang itu. Tuhan ajar kami bagaimana kami bisa menggunakan uang dengan tepat dan tidak menyalahgunakannya untuk keinginan, kesenangan kami. Tuhan bawa kami untuk belajar bisa berinvestasi dengan lebih baik dalam kerohanian kami. Karena kami tahu kami tidak selamanya hidup dalam dunia ini. Kami juga tahu Mamon itu satu sosok yang tidak jujur. Kami bisa mendapatkannya mungkin dengan cepat dan kami bisa punya banyak, tapi juga Mamon bisa dengan cepat meninggalkan kami. Tapi Tuhan, sekali ketika kami bisa memiliki uang dalam hidup ini, bawa kami Tuhan untuk kami bisa peka dengan kebutuhan orang-orang sekitar kami bisa melihat pekerjaan Tuhan apa yang bisa kami lakukan dengan uang kami sungguh rindu Tuhan, kami bisa mengumpulkan harta di sorga dan bukan di bumi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.